Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sharing berkaitan dengan pengalaman untuk mengikuti seleksi substansi akademik. Tentunya bukan pengalaman aku ya, tapi aku sharing hasil dari diskusi pengalaman teman-teman yang kemarin di tahap 1 itu lulus administrasi beasiswa LPDP dan lanjut ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin di tahap 1 ini belum mendapatkan jadwal atau mungkin belum tes untuk tes seleksi substansi akademik dan kebangsaan ini, untuk bisa prepare lagi. Dan mungkin untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan di tahap seleksi yang kedua nanti di bulan Agustus. Jadi terus simak videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sahabat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Kali ini mungkin kita akan mengupas berkaitan dengan 3 hal berkaitan dengan seleksi substansi akademik dan kebangsaan beasiswa LPDP. Jadi ikuti terus videonya sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, kita akan mengupas berkaitan dengan teknis. Yang kedua, kita akan mengupas berkaitan dengan materinya teman-teman. Dan yang ketiga adalah jenis soal. Oke teman-teman, yang pertama adalah teknis. Nah, untuk teknis di tahun 2021 ini kita melihat ke tahap yang satu, itu ada yang sharing berkaitan dengan ini nih tahap 1 tuh seperti gini gitu. Makanya aku rangkum dan aku akan sharingkan ke teman-teman lagi. Nah, untuk di tahap 1, teknisnya itu adalah sistemnya online. Nah, sebenarnya memang di tahun 2021 ini semuanya adalah online, baik itu mulai dari administrasi sampai dengan nanti tes wawancara. Nah, untuk tes substansi akademik dan kebangsaan sendiri juga sama, dilakukan secara online. Untuk tesnya sendiri, durasinya mungkin tidak di-openkan karena mungkin ada beberapa pihak yang mungkin menghargai lah ya teman-teman yang sudah dahulu untuk tes, termasuk mungkin di soal kebangsaannya. Jadi aku menghargai itu, dan nanti akan kita sharingkan lagi setelah seleksi substansi akademik dan kebangsaan ini selesai di tahap 1. Jadi untuk tahap 2 nanti kita akan sharingkan lagi. Oke teman-teman, untuk teknisnya, jadi teman-teman nanti yang untuk di tahap 1 itu diberikan waktu 1 hari ditentukan oleh LPDP, dan teman-temannya itu disuruh milih untuk masuk atau ujian di jam berapa. Jadi teman-teman yang sudah tes mungkin mohon koreksinya ya bila apa yang saya sampaikan itu ada kekurangan atau mungkin ada kekeliruan. Jadi nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, next, selanjutnya untuk teknis sendiri tadi udah disebutkan ya bahwa diberikan 1 hari. Nanti dalam 1 hari itu ada beberapa sesi dan teman-teman boleh pilih sesi yang mana yang akan teman-teman pilih, kayak gitu untuk jamnya. Dan selanjutnya untuk teknis pengerjaannya sendiri seperti biasa ya. Untuk teknisnya ini yang aku baru, tapi ini belum bener real gitu ya. Yang aku tahu bahwa sistemnya itu tidak ada minus ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Diberikan nilai 5 poinnya untuk yang betul dan 0 ketika tidak dijawab atau salah. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan materi. Nah, mungkin banyak sekali teman-teman yang ngeluh gitu ya, Kak, aku terkejut banget, materi yang aku pelajari di TPA atau Bappenas itu benar-benar apa ya, mungkin nggak sesuai dengan, bukan nggak sesuai ya, mungkin lebih jauh gitu, lebih dalam materinya daripada yang di waktu latihan gitu dengan TPA. Terus rata-rata juga mereka menggunakan
TPA saja gitu. Jadi rata-rata teman-teman memang menggunakan hanya TPA saja sebagai referensi. Mungkin di video sebelumnya aku udah sharing, yuk perbanyak referensinya. Jadi aku hanya mereferensikan itu kan. Aku hanya di sini kan ngasih referensi, salah satunya ada TPA, terus aku juga belajar di aplikasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh harus perbanyak referensi. Jangan sampai teman-teman itu terkejut dengan soal yang teman-teman dapatkan ketika seleksi substansi akademik itu. Ada juga yang terkejut, Kak, tiba-tiba aku dapat soal tentang kecukupan data katanya. Terus mungkin untuk tipe soalnya sendiri itu rata-rata soalnya adalah bentuk-bentuk penalaran. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tes mungkin bisa lebih prepare lagi. Jangan sampai terkejut juga itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Lalu untuk jenis soalnya sendiri nih, yang ketiga adalah jenis soal. Nah, untuk jenis soal sendiri di tes seleksi substansi akademik ini adalah bersifat multiple choice atau pilihan ganda ya teman-teman. Untuk jumlahnya sendiri TVA itu adalah 60 soal, dan untuk seleksi kebangsaannya sendiri itu mungkin ada beberapa yang tidak sharing juga. Oke, aku menghargai karena mungkin mereka udah teksnya gitu. Oke, dan nanti aku akan sharingkan lagi di video selanjutnya untuk teman-teman yang lagi prepare di tahap kedua. Selanjutnya untuk waktunya juga sama, mereka tidak sharekan. Oke, mungkin kita menghargai juga ya. Namun di sini dengan sharing-sharing dari teman-teman yang mungkin ini dia ya, salah satu sharing-sharing yang aku dapatkan langsung, jadi ini real ya yang aku dapatkan dari teman-teman yang ikut seleksi substansi akademik di tahap 1 2021. Ini dia ya. Nah, oke teman-teman, jadi pas aku udah bikin video tadi, tiba-tiba ada yang ngasih info berkaitan dengan jumlah soal dari tes wawasan kebangsaannya. Nah, untuk tes wawasan kebangsaannya sendiri itu terdiri dari 30 soal. Jadi mudah-mudahan memberikan referensi ya buat teman-teman yang masih lagi berjuang untuk latihan mengisi soal. Dari saya sendiri, alhamdulillah lancar-lancar saja Kak. Tapi untuk beberapa peserta memang memiliki kendala, entah karena jaringan atau apapun itu, sampai harus reset password 5 kali. Nah, terus untuk soal ya seperti yang saya bilang, itu soalnya jauh sekali dari soal-soal LPDP yang 2019. Karena kan waktu itu saya juga mikirnya gini loh, saya pengen fokusnya ke verbal yang sinonim antonim yang 30 soal itu. Saya pikir dari situ kan yang paling termudah yang bisa saya akali, yang bisa saya kejar untuk bisa betul semua. Tapi ternyata malah nggak muncul, justru banyak soal-soal baru, terus juga kalimatnya panjang-panjang dengan waktu yang segitu. Menurut saya kurang sih ya, tapi mungkin bagi peserta lain itu cukup aja. Seperti itu Kak. Nah, itu dia teman-teman tanggapan-tanggapan. Ada beberapa tanggapan yang aku bisa sharekan ke teman-teman lewat video ini, dan mungkin ada beberapa yang aku rangkum juga. Jadi keseluruhan yang aku dapat poinnya adalah teman-teman harus prepare latihan-latihan soal atau mungkin baca-baca yang masih punya waktu nih untuk tes dan belum melakukan tes, itu adalah lebih ke soal penalaran. Tapi di sini aku belum akan share dengan soal-soalnya, tapi aku akan share tips dan trik ketika teman-teman nanti akan mengerjakan soal-soal yang isinya adalah penalaran-penalaran. Apa aja tips dan triknya? Simak, ini adalah 7 tips untuk teman-teman ketika teman-teman dihadapkan dengan soal-soal tips penalaran. Dan triknya untuk teman-teman ketika dihadapkan dengan soal penalaran. Yang pertama teman-teman benar-benar harus pahami dulu pembagian materi di dalam soal tersebut. Maksudnya gini, secara keseluruhan nih, misalkan di TVA itu ada misalkan 60 soal. Nah, 60 soal itu pasti akan dibagi beberapa sesi. Misalkan nih, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, teman-teman tuh harus tahu. Dan itu ada di petunjuk pengerjaan soal biasanya. Nanti akan dibagi-bagi tuh, soalnya kuantitatif ada berapa, kualitatif berapa, atau mungkin soal-soal yang per submateri itu akan dibagi-bagi. Gunanya untuk apa? Karena gini, setiap kita itu kan tidak belum tentu mungkin syukur-syukur kalau memahami semua materi itu, tetapi ada juga yang mungkin masih belum memahami gitu kan. Nah, jadi nanti kelebihannya itu ketika sudah dibagi-bagi materi, nanti bisa langsung mengeksekusi materi mana dulu atau soal berapa dulu yang akan diselesaikan. Kayak gitu teman-teman. Tips yang kedua, targetkan waktu. Nah, biasanya kalau misalkan saya mengikuti
dan tips dan trik juga yang aku lakukan di soal-soal seperti soal pemahaman itu, targetkan setengah dari waktu yang tersedia itu harus sudah bisa selesai. Maksudnya gini teman-teman, kalau misalkan dalam waktu 60 menit harus 60 soal, berarti setengahnya dalam satu soal itu harus kita selesai dalam waktu setengah menit gitu ya, atau 30 detik. Itu bukan berarti kita menuntut harus benar-benar keyword gitu, tapi strategi itu dipakai untuk nanti kita menentukan tips yang selanjutnya. Itu yang ketiga, isilah soal yang dianggap memang memiliki solusi yang teman-teman yakini benar dan cepat. Nah, tadi di tips yang kedua kita akan menentukan, harus benar-benar menentukan waktu persoalnya yang harus kita keluarkan atau yang kita gunakan. Ini akan digunakan di poin yang ketiga ini teman-teman. Jadi kalau misalkan di poin ketiga ini kita harus mengisi kira-kira mana nih soal terlebih dahulu, soal yang kira-kira kita yakin itu solusinya adalah tepat, benar, dan cepat. Kenapa cepat? Karena kita juga di sini bukan lagi latihan di rumah ya, tapi kita lagi tes nih, jadi kita dibutuhkan juga kecepatan. Maka ketika misalkan kita menghadapi soal yang tadi kan materi yang kira-kira kita belum memahami dan kita dituntut memahami cepat, tapi kita masih perlu pemahaman yang agak lama gitu, nah kita sebaiknya tinggalkan dulu tuh soal itu, lalu kita ambil soal yang lainnya gitu, jadi kita lewat aja gitu, kayak gitu. Nah, tips yang keempat, jika teman-teman di tips yang ketiga tadi tidak bisa langsung lewat aja. Nah, di tips keempat ini teman-teman, jika teman-teman tadi yang pertama teman-teman tidak bisa jawab, teman-teman langsung cancel aja ya, maksudnya next ke soal yang selanjutnya. Lalu jika teman-teman nih serasa aku bisa nih tapi ragu-ragu, nah sebaiknya teman-teman pilih dulu dan teman-teman siapkan kertas 1 lembar dan nanti teman-teman tulis nih, ada 2, yang pertama soal yang belum dijawab dan yang kedua adalah soal yang ragu-ragu. Apa ini gunanya? Kertas ini teman-teman simpan dan ketika teman-teman mengerjakan, teman-teman bikin 2 kolom. Yang pertama ada kolom untuk mengisi soal-soal yang kira-kira belum teman-teman yakini itu benar, jadi ragu-ragu masuk kategorinya. Teman-teman tulis soal nomor berapa aja. Lalu di kolom selanjutnya adalah soal yang belum teman-teman jawab. Itu ketika teman-teman selesai mengerjakan, teman-teman akan nanti cek lagi. Jadi nggak perlu dicek dari 1 sampai 60, tapi cukup teman-teman lihat, oh soal nomor ini masih ragu-ragu, kita cek. Nah, tapi strateginya teman-teman harus jawab dulu soal yang benar-benar belum dijawab, baru nanti teman-teman cek ke soal yang kira-kira teman-teman nanti kerjakan itu ragu-ragu. Tips yang kelima yang mungkin nanti bisa jadi teman-teman itu mudah-mudahan ingat, karena banyak banget ketika soalnya itu dihadapkan soal penalaran dengan jenis atau tipe soalnya itu panjang, itu teman-teman langsung down, langsung hilang fokusnya, langsung buyar. Nah, ini tipsnya bisa teman-teman pakai. Nah, ketika misalnya teman-teman dihadapkan dengan soal penalaran yang begitu banyak, teman-teman cukup aja coba baca dulu pertanyaan dan pilihan gandanya. Jadi teman-teman tuh coba yang pertama kali teman-teman baca adalah pertanyaannya. Setelah itu teman-teman lihat pilihan jawabannya. Kalau misalkan teman-teman belum memahami, barulah teman-teman baca dari awal, tetapi dengan catatan teman-teman udah punya poin apa yang harus dicari ketika teman-teman membaca keseluruhan pertanyaannya. Seperti itu teman-teman. Tips yang keenam, lanjutan dari tips kelima tadi, ketika teman-teman gugup, fokusnya buyar, itu adalah tetap tenang. Teman-teman fokus. Jika teman-teman merasa udah benar-benar gugup nih, udah hilang konsentrasi, jangan paksakan untuk mengisi, tetapi teman-teman diam beberapa detik, tarik napas, lalu hembuskan, baru teman-teman mengerjakan lagi. Jadi jangan benar-benar teman-teman dipaksakan terus, padahal otak teman-teman tuh nggak sinkron dengan teman-teman gitu, dengan alat motorik yang lainnya. Jadi diusahakan teman-teman diam dulu, tarik napas, udah tenang, baru teman-teman lanjut lagi ngisi. Tips nomor 7 ini juga jangan dilupakan ya teman-teman, harus teman-teman ingat ketika teman-teman selesai mengerjakan itu teman-teman harus mencek ulang lagi. Jadi usahakan ketika semua tips ini teman-teman lakukan, otomatis kan teman-teman nanti akan memiliki waktu lebih untuk teman-teman ngecek, karena teman-teman udah menargetkan berapa waktu yang akan teman-teman sisakan untuk nantinya teman-teman mengecek jawaban-jawaban. Bisa saja ketika tadi kita tuh udah nulis nih jawabannya itu nomor sekian itu apa, ternyata kita salah klik atau
atau apa, itu kan udah jadi fatal tuh. Kasihan juga udah lama-lama ngejawab, nyari solusi, tetapi salah ketika pas ketika kita ngeklik jawaban yang asli yang kita pilih gitu teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman cek ulang lagi. Lalu setelah teman-teman selesai mencek, teman-teman jangan lupa kalau misalnya sistemnya harus disubmit, kalau misalkan tidak perlu disubmit, mungkin nanti akan keluar otomatis berapa jawaban yang kira-kira benar teman-teman jawab. Dan itu jangan lupa juga ditulis lagi di kertas ini untuk teman-teman nanti jadi bahan perbandingan, dan juga teman-teman tahu bahwa teman-teman itu berapa sih. Takutnya kan di kemudian teman-teman lupa atau kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi semangat terus untuk teman-teman yang masih berjuang untuk daftar beasiswa LPDP, dan untuk teman-teman yang kemarin udah tes seleksi substansi akademik dan kebangsaan, selamat, kalian hebat banget, terus berjuang, terus semangat, dan tetap semangat. Untuk teman-teman yang nanti lulus di tes seleksi substansi akademik, nanti jangan lupa ya terus stay di channel Sahabat Ilmu, dan kita akan mengupas berkaitan dengan tes selanjutnya, yaitu tes wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, salam